Shalom. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi jemaat sekalian yang kasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama menikmati hari Tuhan. Walaupun kita tidak beribadah di dalam ruangan gereja ini, tetapi kami tahu ketika Anda dimanapun Anda berada, Allah ada bersama-sama dengan kita semua. Allah dekat dengan Anda. Dan hari ini kita akan datang di hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat apa yang sudah Allah lakukan di dalam hidup kita. Setiap napas kehidupan kita, setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kita, Allah yang penuh kasih memelihara kehidupan kita. Mari kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita akan bersama berdoa di hadapan Tuhan, menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Biarlah Allah sendiri akan beracara di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah persekutuan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau baik, begitu baik di dalam kehidupan kami. Hingga sampai saat ini kami ada sebagaimana kami adanya. Itu adalah karena kasih dan anugerah Engkau di dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kembali kami mau menikmati hadirat-Mu. Bersama-sama dengan jemaat-Mu. Bersama-sama dengan setiap kekasih jiwa kami Tuhan. Biarkan Roh Allah, Roh Kudus mengerjakan hati kami. Dan sebelum kami jauh masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan, Engkau tilik hati kami Tuhan. Engkau kuduskan hati kami. Engkau ampuni segala hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Sebab Engkau kudus Tuhan. Engkau kudus Tuhan. Karena itu kami datang di dalam kekudusan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, sertai kami. Mulai awal, pertengahan hingga berakhirnya firman Tuhan. Biarlah kami ada bersama-sama dengan Engkau. Kami setia mendengar firman-Mu yang akan menguatkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membuka ibadah kami hari ini. Haleluya. Haleluya. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita perkatakan kudus, kudus Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Bersama-sama kita katakan bersamaan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud
sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru. Katakan kembali, ku datang, haleluya, dalam hadiratmu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi
Amin. Kau layak Tuhan. Glory Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bagi anak domba bertasaslah. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba, bagi anak domba, Engkau yang berkuasa. Mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama. Kita katakan haleluya. Amin. Yesus. Haleluya. Lebih lagi Tuhan. Anak domba, Engkau yang duduk di tadan. Haleluya Yesus. Rasakan hadiratnya Tuhan. Haleluya. Bagi anak domba. Amin. Yang duduk di tahta. Lebih lagi katakan haleluya. Haleluya, kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa. Sekali lagi kita katakan haleluya. Haleluya.
bersyukur, kita ungkapkan syukur kita di hadapan Tuhan, di pelataran Tuhan. Sebab karya Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Oh. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan bagi Dia. Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Datanglah kebaikan dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Katakan bersama. Datanglah kebaikan dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, sebab Dia baik, bawasan-bawasannya, kasih sukanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, sebab Dia baik, bawasan-bawasannya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya selamanya, kasih setianya. Kita bersama-sama katakan, datanglah kebaikan. Amin. Datanglah kebaikan dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung
selamanya berubah. Alasan melakukan segala perkara. Teruskan namanya, kuasanya tak berubah. Alasan melakukan segala perkara. Namanya kuasanya tak berubah. Alasan melakukan segala perkara. Namanya kuasanya tak berubah. Teruskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Teruskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Teruskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Haleluya. Oh, Tuhan Yesus, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Engkau Allah kami yang ajaib, ajaib. Haleluya. Oh, glory. Biarlah kami hidup di dalam Engkau. Kami bersama-sama dengan Engkau. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa bertumbuh terus dari satu kemuliaan ke kemuliaan berikutnya. Karena Allah ada di dalam hidup kami. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kita katakan bersama. Segalanya di dalam hidup. Kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan kebenaran-Mu, itulah menjadi bagian hidupku. Haleluya.
Tuhan, salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita telah memuji memuliakan nama Tuhan, kita telah menyembah Tuhan. Pasangan pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa. Tiba saatnya lah Tuhan, kami menyiapkan seluruh hati, pikiran, tubuh jiwa dan roh kami, segenap aspek kehidupan kami untuk kami boleh berdiam sejenak, menikmati kebenaran firman yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu. Bapa di surga, kami berdoa dan memohon biar Engkau mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu atas setiap pribadi kami lepas pribadi, sehingga di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus itu sendirilah yang mengerjakan secara sempurna di dalam seluruh kehidupan kami ketika kami dengar firman-Mu untuk membawa kami kepada pengertian, memahami sebaik mungkin apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui setiap firman yang kami dengar. Berkati sidang jemaat-Mu dan siapapun kami mendengar firman-Mu pada pagi hari ini dan hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada bulan ini tetap berbicara tentang membangun kehidupan rohani kita dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini mari kita akan sama-sama melihat apa yang menjadi manfaat ketika kita benar-benar mau mendengarkan firman Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita. Kita akan melihat dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 menjadi bagian firman Tuhan yang akan kita sama-sama nikmati dan dengar bersama pada pagi hari ini. Roma 10 ayat 17. Demikian firman Tuhan berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Satu pernyataan atau statement yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dia mengatakan melalui kebenaran firman Tuhan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, sangat bertolak belakang, sesuatu yang aneh jika ada orang yang mengatakan bahwa dirinya adalah orang beriman, tetapi orang tersebut tidak pernah mendengarkan firman Tuhan atau kehidupannya tidak menyukai akan firman Tuhan. Iman tidak muncul begitu saja, iman tidak datang begitu saja, tetapi iman itu hadir dan menjadi bagian dalam kehidupan kita ketika kita mendengar firman Tuhan. Nah, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Kristus, manfaat dari kita mendengarkan firman Allah yang terpenting buat pribadi kita secara khususnya itu akan mendatangkan, akan melahirkan iman di dalam kehidupan kita secara pribadi. Nah, kalau saya mau mengajak kita Bapak Ibu Saudara, ada ayat-ayat sebelumnya dikatakan dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-14 begini, tetapi bagaimana mereka dapat seru kepada jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Untuk orang bisa percaya dan berseru kepada Tuhan, Paulus katakan itu dimulai dari orang itu mau mendengar firman Tuhan. Ketika orang itu bersedia mendengar setiap firman yang disampaikan. Ketika orang itu memberikan waktu, ketika Injil itu diberitakan, diceritakan, disampaikan kepada orang tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus tidak akan bekerja tanpa Ia menggenapi firman yang kita imani. Dengar baik-baik, Roh Kudus tidak akan mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita selain Roh Kudus melakukan segala sesuatunya untuk menggenapi setiap firman yang kita imani.
Bagaimana kita bisa mengimani firman kalau kita tidak mendengarnya? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus pada pagi hari ini, tentunya ini menjadi hal yang penting bagi kita. Manfaat dari kita mendengar firman Allah jelas sekali. Ayat 17 dalam Roma pasal 10 ini, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita akan melihat bagaimana orang-orang yang tercatat di dalam Alkitab, tokoh-tokoh iman yang muncul di dalam Alkitab karena mereka mau mendengar apa yang difirmankan oleh Allah di dalam kehidupan mereka ketika mereka ada di tengah-tengah dunia ini. Mari kita akan melihat dampak dari orang mendengar firman Allah akan memunculkan iman, menimbulkan iman di dalam kehidupannya, dan kita akan lihat dalam Ibrani pasal 11. Kita akan baca ayat pertama sampai dengan ayat 5, nanti bagian yang saya akan kupas pada pagi hari ini. Sehingga ini akan menjadi bagian yang sangat relevan dengan keadaan situasi yang sedang kita hadapi. Bagaimana supaya di tengah-tengah keadaan yang sedang terjadi ini, kita tetap boleh menjadi orang Kristen yang memiliki pengharapan, orang Kristen yang tetap percaya, orang Kristen yang sungguh-sungguh memiliki iman dalam Tuhan, hanya ketika kita mau mendengar firman Tuhan. Dan mari kita akan melihat dampak dari orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, orang tersebut memiliki iman di dalam hidupnya. Nah, Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat 5, ayat yang pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mengapa kita harus mendengar firman Bapak Ibu Saudara? Karena iman itu akan menimbulkan iman di dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengar firman, ketika kita mendengarnya, maka itu akan menimbulkan iman. Dan iman dikatakan adalah dasar dari segala sesuatu. Itu dasar dari segala sesuatu, berarti ini adalah satu-satunya dasar. Tidak ada yang lain dari segala yang ada, dari segala sesuatu. Tidak ada dasar yang penting dalam kita selain kita mendasarinya dengan iman. Dan iman tidak akan timbul tanpa kita mendengarkan firman Tuhan. Ini dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada hidup tanpa pengharapan. Orang yang ketika hidup tanpa memiliki pengharapan, sesungguhnya orang tersebut adalah mati. Walaupun tubuh jasmaninya hidup. Karena ia tidak memiliki satu visi ke depan, tidak memiliki satu harapan ke depan. Sehingga orang ini boleh dikatakan secara roh, boleh dikatakan orang ini sudah mengalami kematian. Nah, ini iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini berbicara tentang hari ini, esok, dan selanjutnya. Saya tidak mengupas ayat yang pertama, mari kita lihat ayat yang kedua. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ayat 3 kita lanjut. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ayat 3 ini mengajak kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, dari pendengaran akan firman Allah itu menimbulkan iman di dalam diri kita. Kata Paulus di dalam surat Roma pasal yang ke-10 tadi ayat yang ke-17, ini akan menimbulkan iman. Karena iman kita mengerti. Sidang jemaat Tuhan, iman membawa kehidupan kita ini kepada satu pengertian. Apa yang kita mengerti? Bahwa alam semesta ini telah dijadikan oleh firman Allah. Alam semesta, segala yang ada di dalamnya itu sudah dijadikan oleh firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini sebagai orang beriman,
Ayat ini akan mengajak kita, membawa kita, menjadikan kehidupan kita ini sebagai orang yang selalu tetap bersyukur atas apa yang telah Tuhan ciptakan bagi kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi, kalau kita mendengar firman Tuhan, kita membangun kehidupan kita dengan mendengarkan firman Tuhan, maka firman itu akan menimbulkan iman di dalam diri kita, dan iman inilah yang membawa kita kepada pengertian kebenaran itu sendiri. Sehingga ketika kita hidup sekarang ini, kita masih bisa bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah alam semesta yang telah Tuhan jadikan ini, sehingga kita bisa mengelolanya secara baik. Puji nama Tuhan. Misalnya sidang jemaat Tuhan, masih ada kebun karet. Di tengah-tengah situasi mungkin pekerjaan yang begitu sulit untuk kita mendapatkan pekerjaan, oleh karena bermacam tantangan, kita masih bisa berkata puji syukur. Terima kasih karena saya masih bisa nyadap. Dari mana kita bisa bersyukur? Pengertian. Dari mana kita memiliki pengertian? Kita tahu bahwa bukan kebetulan Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Bukan kebetulan Tuhan sudah menyiapkan semuanya ini. Karena Tuhan ingin benar-benar hidup kita ini terpelihara di dalam kasih dan anugerah-Nya. Mungkin di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara, karena kita orang yang mendengar firman Tuhan, lalu muncul iman di dalam diri kita. Kita percaya bahwa alam semesta ini telah dijadikan oleh Tuhan. Kita bisa berkata dengan kita mancing, kita dapat ikan atau hal yang lain, kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Hari ini sekalipun saya hanya punya mata pancing satu saja, dan saya bisa menggali dan mengambil cacing 1 ekor, tetapi saya bisa mendapat ikan mungkin 1 kilo atau lebih dari hal yang kecil tersebut. Membuat kita mengerti dan bersyukur atas segala sesuatu. Dan dari mana Bapak Saudara pengertian ini lahir? Adalah dari kita mendengar firman Tuhan dan ada iman di dalam diri kita. Iman inilah yang menggerakkan kita untuk melakukan segala sesuatu. Sehingga kita bisa melakukannya di dalam Tuhan. Nah, karena iman, ayat 3 kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kita tidak pernah tahu bagaimana itu bisa ada. Dulu kita tidak pernah melihat bagaimana Tuhan itu menciptakan segalanya, tetapi dengan berfirman semuanya itu jadi. Nah, tinggal sekarang kita menikmati. Nah, kita ketika kita mendengar firman Tuhan, orang yang mendengar firman Tuhan, yang kesukaannya mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, orang itu memiliki iman, dan iman yang ia miliki ini membawa kepada pengertian. Dan pengertian ini yang membuat dia bisa bersyukur di dalam kehidupannya. Di tengah-tengah situasi seperti ini, sidang jemaat Tuhan, kita tetap bersyukur, berterima kasih atas segala sesuatu yang telah Tuhan jadikan di alam semesta ini. Nah, bagaimana dampak dari kehidupan orang yang mendengarkan firman Tuhan? Kita lanjut dalam ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat. Ketika orang itu mendengar firman Tuhan, memiliki kehidupan yang suka mendengar firman Tuhan, karena dari kita mendengar firman Allah, iman kita akan timbul oleh pendengaran akan firman Kristus. Tadi dikatakan. Nah, ayat yang keempat dikatakan karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan kepada persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dampak dari kita mendengar firman Tuhan menimbulkan iman di dalam diri kita, menimbulkan iman di dalam pribadi kita, dan itu menjadi dasar untuk kita melakukan segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Nah, mari kita melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana dikatakan dalam firman Tuhan ayat yang keempat ini, itu adalah dasar dari segala sesuatu. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Kain dan Habel ini mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan, maka penekanan penting bagi mereka dua ini atas dasar apakah mereka melakukannya itu. Semua mereka lakukan kepada Tuhan. Habel dikatakan karena iman. Iman yang ada pada diri Habel mampu membawa kehidupannya melakukan sesuatu yang terbaik. Apa yang terbaik? Ia mempersembahkan korban. Anak domba yang solong yang ia persembahkan. Dan dia memberikan lemak-lemaknya kepada Tuhan. Sebagai persembahannya yang terbaik yang ia berikan Bapak Ibu Saudara. Mengapa ia melakukan hal itu? Karena ia tahu akan kebenaran firman Allah. Dan ia mendasari imannya atas dasar kebenaran firman Tuhan. Maka ia melakukan semuanya itu yang terbaik dan yang berkenan kepada Tuhan. Dengan kata lain, orang yang kesukaannya mendengarkan firman Allah dalam hidupnya pasti lihat dari apa yang ia lakukan, ia melakukan selalu yang terbaik. Selalu yang terbaik. Apa yang ia berikan selalu yang terbaik. Apa yang ia perbuat selalu yang terbaik. Apa yang ia kerjakan selalu yang terbaik. Dengan kata lain ia melakukannya itu dengan kesungguhan. Karena ia memiliki iman bahwa apa saja yang ia perbuat. Kalau dalam kitab lain mengatakan ia tidak melakukannya seperti untuk manusia. Tetapi ia melakukannya seperti untuk Tuhan. Nah, ini penting melahirkan satu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan. Dampak dari kita mendengarkan firman Tuhan. Akan melahirkan satu tindakan yang berkualitas, yang begitu luar biasa seperti Habel ini. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Bukan yang baik, yang lebih baik. Pasti Bapak Ibu Saudara, kalau orang suka mendengar firman Tuhan, dia ingin memberi, melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena ia percaya bahwa apa yang ia harapkan Tuhan pasti sediakan. Itu tidak akan menjadi sia-sia. Nah, ini kita melihat Bapak Ibu Saudara, dampak saya pada pagi hari ini lebih banyak berbicara dampak dari kita mendengarkan firman Allah. Dan dampak yang pertama yang penting bagi kita adalah berdampak bagi kehidupan iman kita. Karena dengan mendengar firman Allah itu akan menimbulkan iman dalam diri kita. Ketika kita beriman maka melahirkan pribadi kita seperti apa? Seperti tadi saya katakan. Kita bisa bersyukur dengan alam semesta yang telah Tuhan ciptakan buat hidup kita bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau saya renungkan hebat Tuhan. Mana pernah kalau dipikir-pikir sekian ribu tahun sudah bahkan berjuta-juta tahun dari sejak awal. Tuhan bisa menciptakan ini hari-hari sekarang ini diperlukan. Tidak ada dalam bayangan dulu mungkin ada mobil, ada pesawat terbang, bagaimana ada minyak, ada bahan-bahan yang lain yang diperlukan. Nah, tidak ada dalam bayangan tetapi semuanya Tuhan sudah ciptakan. Sehingga kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Karena iman dampak dalam kehidupan kita, iman ini membawa kita untuk melakukan yang terbaik di masa-masa hidup kita. Seperti Habel. Karena mendengar firman Tuhan. Selanjutnya dalam ayat yang kelima Bapak Ibu Saudara. Apa dampak dari kita mendengarkan firman Tuhan? Dampak dari kita mendengarkan firman Tuhan menimbulkan iman di dalam diri kita. Dan iman ini akan membawa kehidupan kita seperti apa?
Nah, dalam ayat yang Ibrani pasal 11 ayat yang karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Dampak dari kita mendengarkan firman Allah Bapak Ibu Saudara dikatakan akan menimbulkan iman. Dan iman yang ada dalam diri Henok membawa ia mengalami satu kemuliaan Allah yang begitu luar biasa. Ia mendapat satu keistimewaan khusus dari Tuhan di dalam hidupnya karena ia tidak mengalami kematian tapi ia terangkat dan tidak ditemukan lagi. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa kalau Yesus datang kedua kalinya nanti, kita tidak akan mengalami yang namanya kematian. Tetapi kita akan diubahkan dalam sekejap dan kita akan diangkat bersama dengan Tuhan di awan-awan. Ini menjadi satu penantian bagi kita. Ini menjadi satu kerinduan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Alangkah senangnya kita. Alangkah bangganya kita, alangkah bahagianya kita ketika Yesus datang kali yang kedua, dikatakan adakah ia jumpai iman di bumi ini. Kalau kita memiliki iman seperti Henok maka kita akan terangkat diubahkan. Tetapi kalau tidak maka kita tidak akan bisa terangkat dan tidak akan mengalami kehidupan yang diubahkan. Tetapi kita akan siap menerima masa-masa kesukaran besar. Nah, ini kita melihat iman Henok ini membuat ia mengalami satu perbuatan Allah yang istimewa dalam hidupnya karena ia terangkat. Tetapi sebelum ia terangkat karena Henok adalah pribadi yang suka mendengar firman Allah, maka ada iman di dalam dirinya, dikatakan ia berkenan kepada Allah. Kalau di dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 22 dan ayat yang ke-24 dikatakan Henok itu bergaul karib dengan Tuhan. Dia bergaul. Nah, Bapak Ibu Saudara, dampak dari kita mendengar firman Allah akan membawa atau menimbulkan iman di dalam diri kita. Karena ada iman di dalam diri kita, maka iman inilah yang menjadi dasar untuk kita bisa bergaul dekat dengan Tuhan. Bergaul dekat dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Setiap hari dalam perjalanan hidup kita, setiap waktu dalam kehidupan kita, kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam setiap waktu dimanapun kita berada, selalu ada Tuhan. Nah, kalau lagu-lagu anak sekolah minggu, kiri kananku ada Tuhan. Itu dikatakan, ia bergaul karib dengan Tuhan. Nah, bayangkan, kalau ia bergaul karib dengan Tuhan, maka kehidupan Henok pasti kehidupan yang berkenan tadi. Kata berkenan ini kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang menyukakan hati Tuhan. Nah, di tengah-tengah dunia sekarang ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca dalam kitab Timotius bahwa menjelang akhir zaman ini, orang-orang sudah mulai tidak suka akan mendengar firman. Bahkan ada waktunya nanti firman itu tidak akan bisa lagi. Tetapi orang lebih suka memasang telinganya kepada dongeng-dongeng. Kepada cerita-cerita tahyul. Cerita-cerita yang tidak ada hubungannya untuk membangun iman ini. Nah, itu diingatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Apakah zaman itu ada di zaman sekarang? Bapak Ibu Saudara. Sedangkan untuk menimbulkan iman. Untuk kita menjadi orang yang bisa kuat di dalam dunia ini, untuk kita tetap memiliki pengharapan, untuk kita tetap memiliki sukacita, untuk kita tetap bisa menjadi pribadi yang mengucap syukur dalam segala hal, itu ketika kita benar-benar memiliki iman. Dan iman itu hanya timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada hal-hal lain yang dapat menimbulkan iman di dalam diri kita selain dari firman Tuhan.
Tidak ada. Yang lain itu hanya bersifat pengetahuan. Pengetahuan saja. Bapak Ibu Saudara, saya suka juga misalnya saya lihat bagaimana gejala-gejala orang sakit diabetes. Nah ini hanya bersifat pengetahuan. Informasi. Bagaimana gejala-gejala orang yang kena hepatitis. Saya coba lihat. Ini hanya bersifat pengetahuan tetapi tidak memunculkan iman. Karena iman ini dikatakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan itu hanya disediakan oleh Tuhan buat kehidupan kita ketika kita percaya akan firman-Nya. Nah bagaimana kita bisa percaya? Kata Paulus tadi, kalau kita tidak mendengar. Bagaimana kita bisa berseru kalau kita tidak percaya? Tidak mungkin. Jadi mendengar ini menjadi kunci utama, menjadi pintu utama untuk kehidupan kita benar-benar dibangun di dalam Kristus. Mendengar ini menjadi pintu utama untuk kita bisa dibangun di dalam kehidupan rohani kita di dalam Tuhan. Tidak ada tawar-menawar Bapak Ibu Saudara. Saya setiap malam biasanya jam 9 saya mengikuti renungan dari Bapak Pendeta Joy Rambitan dari Surya Kencana Bogor. Hanya kalau malam ini kita rekaman, hari ini kita rekaman, misalnya kalau malam tuh saya ada kegiatan yang lain saya tidak bisa, tetapi ada pengulangannya saya bisa ikuti. Nah, banyak hal. Malam kemarinnya saya ikut Mazmur pasal 1, berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Nah, merenungkan, bagaimana bisa ia merenungkan kalau dia tidak mendengar, tidak membaca, nggak ada yang bisa ia renungkan. Tidak ada informasi firman Tuhan yang dapat ia terima. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Nah, saya kalau baca firman saya renungkan dalam perjalanan, puji Tuhan. Firman Tuhan ini saya percaya. Saya pegang Tuhan, janji firman-Mu saya amenkan. Segala sesuatunya saya serahkan, pasti ada di dalam waktu Tuhan. Nah ini ketika kita merenungkan. Nah, mari pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan membahas Ibrani pasal 11 ini sampai ayat selanjutnya, tetapi saya hanya mengambil bagian-bagian ini saja karena tidak cukup waktu buat kita tentunya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, intinya kalau kita menjadi orang yang suka dengar firman Allah, kita ingin benar-benar membangun kehidupan rohani kita dengan mendengarkan firman Allah, maka dari mendengar firman Tuhan itu lahirlah kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Ketika kita orang beriman, maka lahirlah sikap dan tindakan kita. Seperti Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Ibrani ini menjelaskan bagaimana kehidupan tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab kita yang telah kita dapat teladani dari kehidupan mereka. Dan itu bukan begitu saja terjadi, tetapi mereka tentunya karena mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, mereka percayai itu. Sehingga ada hal-hal yang luar biasa. Seperti Henokh, dia hidup bergaul karib dengan Tuhan karena dia dengar firman Tuhan. Bahkan kalau kita membaca selanjutnya Nuh dan lainnya, terus kita jelaskan ya, itu gambaran. Nuh masih hidup bergaul juga karib dengan Tuhan di tengah-tengah situasi dunia. Orang-orang sudah tidak lagi mencari Tuhan, orang-orang sudah tidak lagi percaya Tuhan, orang hidup dengan gaya dan kesenangannya masing-masing. Mereka merasa bahwa untuk apa ada Tuhan. Tetapi saat itu ada satu pribadi, ada satu keluarga yang masih percaya Tuhan. Dan itulah orang yang beriman karena mereka suka dengar firman. Nah, mari bangun kehidupan kita sidang jemaat Tuhan pada hari-hari ini dengan kita mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, karena hanya dengan mendengar dan membaca firman Tuhan bisa membuat kita beriman. Yang lainnya tidak ada. Tidak ada. Tuhan kiranya memberkati kita melalui firman pada pagi hari ini. Sidang jemaat Tuhan, sekali lagi bangun kehidupan iman kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Karena hanya dengan mendengarkan firman Tuhan menimbulkan iman di dalam diri kita. Dan ketika iman ada di dalam diri kita, maka akan melahirkan tindakan-tindakan yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan itu yang Tuhan perlukan kelak ketika ia datang kali yang kedua. Adakah iman di bumi ini?
Mari sidang jemaat Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Sambil kita merenungkan dan kita kilas balik ke belakang sepanjang 1 bulan ini. Menjadi pertanyaan-pertanyaan penting bagi kita, mengapa kita seringkali lemah dan merasa kecut dan tawar hati. Mengapa dalam hidup kita ada rasa takut dan khawatir yang berlebihan untuk hari esok dan selanjutnya. Mungkin kita tidak mendengar suara Tuhan. Hari ini, mari kita mau katakan dengan iman kita, Kaulah segalanya. Hanya Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Sementara singir menaikkan pujian ini, saya mengajak sidang jemaat Tuhan. Perbaharui komitmen kita kembali dalam Tuhan. Amin Tuhan. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, buka hatimu di hadapan Tuhan. Katakan Kaulah segalanya, di dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku.
Haleluya Yesus. Oh. Bawa kami Tuhan untuk terus hidup mendengar akan suara-Mu. Karena hanya mendengar firman-Mu lah membuat kami memiliki iman. Tidak ada sumber lain. Tidak ada sumber lain. Hanya firman-Mu lah yang menjadikan kami memiliki iman. Orang benar hanya hidup oleh percaya. Terima kasih ya Tuhan pada pagi hari ini. Seberapa di antara kami sidang jemaat pada pagi hari ini yang Engkau temukan ada dalam keadaan masih dalam kebimbangan, keraguan. Akan hari ini, esok dan selanjutnya. Biar ketika mereka dengar firman Tuhan pada pagi ini, mereka perkatakan, Tuhan, aku percaya janji firman-Mu. Dan biarlah pada pagi hari ini mereka akan kembali kepada komitmen mereka untuk terus mau dengar firman Tuhan. Sehingga dengan kami mendengar firman Allah, iman kami timbul dan melahirkan kehidupan-kehidupan yang begitu luar biasa di dalam Tuhan. Seperti tokoh-tokoh iman di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Tuhan, aku rindu. Kami bukan hanya bangga. Tuhan, aku rindu kami bukan hanya puas membaca tentang orang-orang beriman di dalam kitab. Tetapi aku rindu itu terjadi dalam hidup kami sidang jemaat Tuhan. Kami yang mendengar firman-Mu. Sehingga ketika kami hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini, dengan banyak ujian ini, kami tetap boleh menjadi orang-orang yang selalu menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Kami tetap boleh menjadi pribadi orang-orang yang mampu menyelesaikan sampai garis akhir dalam perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan. Sekali lagi Roh Kudus ingatkan. Tidak ada sumber lain yang membuat engkau memiliki kehidupan iman yang bertumbuh. Kehidupan rohani yang bertumbuh. Hanya ketika engkau dengar firman. Hanya dari firman Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan. Dalam kehidupan pribadi seringkali ketika menjalani. Ketika saya keluar dari rumah, Roh Kudus ingatkan. Jangan takut. Ingat di mana kakimu melangkah. Tanah dan daerah itu diberkati. Apa saja yang diperbuat oleh tanganmu. Ingat, Bapa mula yang membuat semuanya berhasil. Sidang jemaat Tuhan. Firman ini mengajar kita untuk terus boleh melihat bagaimana hebatnya Tuhan. Luar biasanya Tuhan buat hidup kita. Dari mana kita bisa tahu betapa hebat dan luar biasanya Tuhan? Hanya dari firman. Saya ingatkan sidang jemaat Tuhan ketika saya berdiri di pinggir kolam. Saya seringkali angkat tangan atas ikan-ikan dan berkata, terima kasih Tuhan. Aku tidak pernah tahu bagaimana Engkau bisa menciptakan ikan patin ini. Tetapi Engkau tahu dengan adanya ikan seperti ini, Engkau bisa memakai kami untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Semua ternak yang saya lihat, saya bisa mengucap syukur. Dan saya ingat bahwa itulah kebesaran Tuhan dalam hidup ini. Dari mana itu datangnya? Selain dari kita dengar firman Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, engkau akan menjadi pribadi yang menang kuat dalam hidupmu hari ini. Karena engkau bisa menjadi pribadi yang bersyukur dengan apa yang ada dalam hidupmu hari-hari ini. Dengan apa yang engkau miliki, yang engkau punya. Dan engkau benar-benar mengatakan ini semua karena Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dengar firman hari ini.
Saya percaya firman ini akan mengubah hidup kita. Mengubah hidup kita. Dan saya percaya kita akan mampu melewati hari-hari, masa-masa sukar dan sulit dalam hari-hari hidup kita. Membawa kita kepada kemenangan bersama dengan Tuhan. Kita akan mampu menyeberangi masa-masa ini untuk kita sampai pada tepian mujizat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan. Dan itu hanya bisa ketika kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa sidang jemaat Tuhan. Tuhan, kami dalam mendengar firman-Mu, aku berdoa. Firman yang akan tinggal dalam hati dan mengerjakan seluruh hidup kami pada pagi ini. Aku berdoa minta Roh Kudus akan mengerjakan secara sempurna di dalam setiap kehidupan kami, karena aku percaya Roh Kudus tidak melakukan sesuatu selain Roh Kudus menggenapi, mengerjakan dari firman yang telah kami percayai dan imani dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau menolong seluruh sidang jemaat-Mu dan Kau kuatkan mereka di dalam nama Yesus. Aku berdoa. Demikian juga pada pagi hari ini aku berdoa ya Bapa di surga, buat kehidupan sidang jemaat-Mu, Engkau memberkati kehidupan mereka. Bapa di surga, aku berdoa buat usaha dan pekerjaan mereka dalam nama Yesus dibuat berhasil. Apa saja yang mereka kerjakan, perbuat. Bapa di surga, aku berdoa buat kesehatan, kekuatan mereka, diberkati mereka dengan tubuh yang sehat kuat. Bapa di surga, aku berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu dan kami semua yang mendengar firman-Mu. Tak kala kami ada dalam keadaan sakit, Engkau memberikan kami kekuatan pengharapan yang sungguh di dalam Tuhan. Dan Engkau juga memberikan mujizat buat setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bapa di surga, aku berdoa secara khusus buat anak-anak seluruh sidang jemaat-Mu yang sedang menjalani pendidikan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka boleh berhasil dalam pendidikan dan diberikan roh hikmat, kepintaran dan ketekunan di dalam melaksanakan setiap tugas-tugas yang ada. Bapa di surga, aku berdoa buat setiap anak-anak muda-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Di dalam nama Yesus Tuhan buka jalan buat mereka. Aku berdoa agar Roh Kudus memberikan kemampuan buat mereka, untuk mereka memiliki kreativitas dalam diri mereka, mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka dan menemukan potensi itu secara baik. Dan potensi itu mereka pergunakan sehingga mereka bukan hanya pasif menunggu datangnya pekerjaan, tetapi merekalah yang akan menciptakan lapangan pekerjaan itu. Bapa di surga, aku berdoa buat setiap keperluan makan dan minum sidang jemaat-Mu, diberkati mereka dengan kecukupan yang datangnya dari Tuhan. Bapa di surga, aku berdoa buat setiap keperluan keuangan mereka dalam nama Yesus. Engkau sumber segala berkat buat hidup mereka. Bapa di surga, aku berdoa buat setiap persembahan syukur yang mereka persembahkan dalam nama Yesus. Biarlah persembahan yang mereka persembahkan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga, aku berdoa buat perlindungan-Mu dalam setiap seluruh aktivitas mereka keluar masuk sidang jemaat-Mu. Terjaga, terlindungi mereka dari segala bahaya virus yang ada. Bahaya kecelakaan apapun namanya Tuhan, sakit penyakit, aku doakan di dalam nama Yesus. Semua ada dalam perlindungan Tuhan. Dan mereka boleh ada dalam keadaan baik-baik. Sekali lagi aku berdoa Bapa di surga buat hubungan suami istri, Engkau terus ikatkan mereka dengan ikatan kasih mesra yang begitu luar biasa daripada Tuhan. Terpelihara, terjagalah kehidupan rumah tangga mereka di dalam kasih Tuhan. Damai Tuhan memenuhi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Aku berdoa Bapa di surga buat apa yang menjadi rencana mereka hari ini, esok dan selanjutnya dibuat Tuhan berhasil. Karena sesungguhnya Tuhan hadir dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa pada pagi hari ini buat bangsa dan negara ini, tetap kami percayakan bangsa dan negara ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Karena kami terlalu yakin Tuhan tidak pernah menutup mata atas negeri kami ini. Sebab itu berkati pemimpin kami, presiden, wakil presiden, dari tingkat pusat hingga sampai ke tingkat desa-desa. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin yang telah Tuhan percayakan, secara khususnya di Kabupaten Berido Timur ini, bupati, wakil bupati. Tuhan memberkati mereka dalam tugas dan pelayanan pengabdian mereka kepada masyarakat yang ada, segala program yang telah mereka rencanakan. Tuhan kiranya menolong sehingga semuanya dapat terlaksana dengan baik, tuntas,
dan mendatangkan segala hal yang baik bermanfaat bagi kelangsungan dan kebaikan warga masyarakat yang ada di Beritu Timur ini. Kau menolong mereka Tuhan. Bapa di surga, Kau berdoa secara khusus buat gereja ini tetap. Kami percayakan gereja ini, pelayanan ini dalam tangan Tuhan. Setiap mereka yang telah ambil bagian dalam tugas pelayanan, pengurus gereja, tim pelayanan yang ada, tim musik, bahkan sound system. Hari ini ya Tuhan, pagi ini kami doakan dalam nama Yesus, jerilah mereka tidak akan pernah sia-sia. Tuhan yang akan terus menolong mereka, memampukan mereka, memberkati mereka senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan gereja ini dalam tangan-Mu. Segala apa yang menjadi visi misi kami ke depan, kami percaya Tuhan tolong kami. Karena dengan kami melibatkan Tuhan, kami percaya segala yang tidak kami pikirkan Tuhan pun akan kerjakan sempurna bagi pelayanan dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur atasnya segala seru dan doa kami ini kami serahkan dan alaskan dalam doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Arahkanlah dan angkatlah kedua tanganmu. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Di akhir ibadah ini biarlah kita terima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai, membimbing, menuntun kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Segala berkat ini kita terima hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita tutup dan akhiri seluruh rangkaian ibadah kita dan menaikkan pujian doa Yabes. Sidang Tuhan, sidang jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapapun kita yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kita bersyukur karena Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Sidang jemaat Tuhan, pengumuman untuk kita tetap mengikuti ibadah lain karena masih belum bisa kita beribadah di gereja. Kita terus percaya bahwa segala sesuatunya akan berakhir di dalam pertolongan dan mujizat Tuhan buat hidup kita. Tetap jaga kesehatan kita baik-baik, jaga sesuai dengan protokol kesehatan, dan pastikan bahwa kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tetap berbuat segala yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan dalam hidup kita. Semangat sidang jemaat Tuhan, Tuhan terus memberkati hidup kita. Sampai bertemu di minggu selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati. Salam.